Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Respa Andalami dengan NIM 2207272 dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas 6A. Pada video kali ini, saya akan membahas masih mengenai portal sederhana tapi menggambar bagian penulangan pada plat. Kita langsung aja. Di sini saya sudah membuka software Revit. Oke, jadi kita buka lagi file portal yang kita sudah buat sebelumnya, seperti ini. Terus yang pertama-tama kita cek dulu floor plat lantai yang kita buat itu termasuk arsitektur atau struktur gitu, dengan cara kayak klik. Nah, ini kan diklik ya. Oke. Karena di sini udah muncul tulangan, ada rebar, area, pad, public area. Jadi ini udah digambar struktur ya. Kalau misalnya kita klik plat lantai tapi gak muncul yang seperti ini, artinya masih dibuat dengan arsitektur. Jadi kita harus buat dulu ke struktur. Tapi karena udah struktur, jadi tidak perlu diubah. Oke. Baik, selanjutnya tadi saya udah rapihin plat lantainya, jadi sampai ujung gitu, jajar sama kolom. Terus saya juga tadi udah ubah ketebalan plat lantainya. Kan tadi asalnya tebalnya masih 300 mm, jadi diubah dengan cara tadi diklik, terus edit type. Nah, terus udah, tadi kan pencet dulu duplikat, terus kasih nama plat 150, kemudian ubah tebalnya jadi 150. Oke, jadi udah tipis kayak gini. Selanjutnya kita akan membuat list plank. List planknya nanti ada di bagian sini. Jadi kita gambar di level 2 menggunakan wall di struktur. Jadi tinggal dari sini ke ujung sini. Nah, kemudian kita ubah ukuran list planknya. Klik edit type, kita biasa duplikat, tulis list plank beton ukuran 100 mili. Nah, kemudian edit ininya ubah menjadi 100. Oke. Nah, jadi berubah seperti ini, ukuran 100 mili. Kemudian kita align list planknya agar masuk ke garis ini. Tidak. Jadi kita ubah list planknya agar masuk ke garis ini, pakai align ini. Nah, jadi kayak gini. Setelah itu kita lihat view 3 dimensinya. Seperti ini, kita tarik. Kayaknya masih kepanjangan, kita tarik ke atas aja. Nah, sampai kayak gini. Ini udah sejajar ya.
Setelah membuat list span, kita langsung membuat tulangannya di level 2. Oke, karena ini tuh konsol, jadi yang dimaksimalkan tulangan atasnya saja. Namun untuk yang bagian ini kan two-way slab, jadi kita bedakan tulangannya karena ini modul plat. Kita langsung buat aja tulangannya pakai area. Nah, dari selanjutnya kita akan membuat tulangannya di daerah sini. Klik struktur, terus area. Kemudian kita klik tulangannya, oke. Pilih yang rectangle. Pilih yang rectangle. Dari sini ke sini. Kemudian oke. Nah, ini bisa dilihat tulangannya udah ada. Coba kita ganti view ke ini. Tulangannya udah ada di daerah sini. Coba kita lihat yang 3D, 3 dimensinya. Seperti ini tulangannya. Coba kita cek di 3 dimensinya. Nah, ini tuh udah ada tulangannya ya. Kita ubah view-nya jadi white frame. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh udah atas bawah. Atas bawah, kurang lebih kayak gini. Kita kembali lagi ke level 2. Nah, perlu diperhatikan ini kan tulangan. Ini ada tanda X seperti ini, artinya kita klik, nanti akan muncul remove area system. Jika kita klik remove, jadi antara lapisan atas tulangan sama bawah itu jadi bakal kepisah kayak gitu. Tapi di sini saya tidak akan klik remove, jadi biar antara lapis atas dan lapis bawah biar satu settingannya, jadi biarin aja seperti ini. Kemudian kita ubah jarak tulangannya. Nah, yang diubahnya itu ada top major spacing sama top minor spacing. Kita ubah jadi jaraknya 150 mm. Nah, jadi ini juga. Tuh, jadi lebih kecil jaraknya. Ini ada tulisannya. Kemudian kan tadi top ya, yang atasnya kita ubah juga. Yang bawah samain 150 juga. Kita ubah yang bottom. Oke, ini udah diubah semua, top sama bottomnya, jaraknya 150. Jadi kita udah membuat tulangan 2 arah. Kemudian kita akan membuat tulangan yang satu arahnya, atau konsol. Jadi untuk konsol, besinya ini hanya di atasnya saja, tidak perlu di bagian bawah, karena momennya hanya di lapisan atas. Cara membuatnya kita beralih ke istim atau tampak sampingnya. Nah, seperti ini.
Jadi kita akan membuat cincin atau tulangan sengkang. Klik rebar. Kemudian kita pilih yang ini, rebar self yang ini. Kemudian ini, nah kayak gini. Kemudian kita akan menyambungkan sengkang ini. Oke, kemudian kita akan memanjangkan tulangan ini. Diklik. Edit constraint. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke, selanjutnya setelah muncul yang kayak gini, kita untuk memanjangkannya jangan ditarik oranye, tapi yang biru ini. Kita arahin klik yang ini. Nah, ini kan muncul ya 270. Jadi kayak jaraknya. Terus kita ganti ke 0. Nah, ke 0. Jadi panjang sampai bawah sini. Tapi jangan terlalu nempel ke sini, kita ganti angkanya -20. Nah, oke, setelah itu kita jika ingin membengkokkan ke sini, ini klik finish dulu. Nah, seperti ini. Terus klik lagi tulangannya. Nah, ini ada hook at end. Kita ubah jadi standar 90. Kita apply. Jadi di sini. Tahu? Sama. Nah, hook at star 80. Jadi seperti ini. Oke, karena ini masih kepanjangan, jadi kita edit lagi. Edit type. Nah, yang ini standar hook dan diameter. Kita ubah jadi 30. Coba kita lihat. Nah, jadi ini. Tapi ini karena masih panjang, kita ubah lengthnya. Ini hook length, edit. Kita ubah hook lengthnya. Nah, jadi kayak gini pendek. Kita ubah skalanya 1:10 agar enak dilihat. Nah, kayak gini. Ini tulangannya yang tadi kita udah buat. Oke, ini view 3 dimensinya.
tadi tulangan rebar yang sudah kita buat ini. Nah kan ini masih satu ya, jadi kita klik lagi tulangannya di sini. Kemudian ini kan layoutnya masih single, kita ubah jadi maksimum spacing. Nah jadi seperti ini, spasinya kita ubah jadi 150 mm. Nah kayak gini. Ini tulangan yang konsol dan ini tulangan yang dua arah. Selanjutnya ini kan tulangan utamanya yang konsol. Selanjutnya kita akan membuat tulangan baginya yang ke arah sana agar tidak bergerak gitu tulangannya. Kita bagi dua dulu layarnya. Oke, yang ini dikaliin dulu. Nah, kayak gini. Jadi kita akan membuat tulangan bagi. Kita klik dulu layarnya agar dua dimensi. Klik rebar. Kita akan memakai tulangan yang ini. Kita pilih tulangannya yang ini. Nah, sebelum diklik kita ubah dulu placementnya jadi parallel to cover. Nah, jadi titiknya seperti ini. Kita coba di sini dulu klik. Kemudian kita klik tulangannya. Nah, ini layoutnya ubah ke maksimum spacing. Nah, tulangan ini tuh kita pindahkan ke ujung sini. Oke, karena kita akan memindahkan tulangan ini ke sini. Jadi kita klik dulu. Nah, layoutnya jadi fix number. Quantity-nya jadi 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik ini. Kemudian selanjutnya kita udah klik tulangannya. Finger ini edit constraint. Biasa kita klik yang ini. Langsung 0. Nah, jadi pindah ke sini. Kemudian karena ini tulangannya masih belum ke pinggir, kita edit lagi angkanya di 15. Nah, ini udah bagus perletakan tulangannya. Kemudian kita akan pindahkan tulangan ini ke sini. Caranya masih sama, kita klik yang ini, yang biru tadi. Kemudian klik yang ini. Nah, karena mau dikebawahin jadi ininya
edit lagi angkanya jadi 0. Nah, seperti ini. Ini offset ya. Kita finish dulu. Ini masih offset, jadi kita ubah-ubah lagi angkanya. Oke, karena tadi udah diatur lagi angkanya, jadi kira-kira penempatan tulangannya seperti ini. Jadi kita tinggal buat tulangan yang ke sebelah sananya. Caranya masih sama. Klik rebar. Pilih yang ini. Terus placementnya perpendikular. Nah, kayak gini misalnya kita di sini. Nah, klik lagi. Layoutnya biasa diganti. Jadi maksimum spacing. Kan udah. Maksimum spacingnya kita ganti ke 150. Spacingnya jadi 150. Nah, kira-kira seperti ini udah jadi. Oke, karena kita akan menempatkan tulangan ke atas ini, jadi klik kita edit constraint dulu. Edit constraint. Kemudian kita klik yang warna ini. Kita ubah jadi 10. Nah, jadi 10, 11. Oke. Nah, 14. Udah, kita finish. Jadi kurang lebih seperti ini tulangan baginya. Dan ini kan masih double gitu, kita bisa dibuang unchecklist. Sama yang satu lagi. Nah, jadinya kayak gini. Oke, ini kita udah selesai buat tulangannya. Tinggal cek yang 3 dimensi. Kita kaliin dulu. Nah, ini. Kan ini kita tulangan bagi yang tadi kita buat. Ada 3 kurang lebih. Kita jadi 4 aja. Nah, biar lebih kelihatan. Nah, kan ini tuh kayak gambarnya tulangannya masih 1 gitu kan. Agar jadi solid, kita blok dulu ini. Jadi kita blok dulu semua. Kemudian kita filter. Cek none, kita akan memunculkan yang rebar aja. Nah, kemudian kita edit view visibility-nya. Di view, checklist solid. Oke. Terus kita ubah view ini jadi yang ini nih.
jadi fine. Nah, jadi solid seperti ini, jadi kelihatan tulangannya. Kalau sudah seperti ini tulangannya, ini udah jadi. Kita coba munculkan volume RAB-nya. Volume RAB-nya kita pilih yang struktur rebar. Nah, yang ini. Oke. Kemudian apa aja yang harus dimunculkan? Yaitu tipe, bar diameter, dan bar length. Oke, kita oke. Nah, ini sudah muncul rebar schedule. WT bagi 2. Nah, itu bisa di tracking kayak, nah, kita klik yang ini berarti yang ini terpilihnya tulangannya. Klik yang ini terpilihnya. Kita juga bisa sorting volumenya. Kayak misalnya ini berdasarkan bar length. Nah, ini udah berurut sesuai panjangnya. Kita juga jika ingin menambahkan tabel, misalnya kita tambahin total bar length-nya berapa, nanti itu yang bakal digunakan dalam perhitungan di files total, cari total. Nah, ini total bar length, kita masukin, oke. Nah, otomatis muncul jumlahnya berapa. Oke, jadi ini schedule RAB-nya. Kita kali ini. Gimana caranya kita membuat yang lantai 2-nya gitu, tinggal di copy-in aja. Kita ini yang lantai 2-nya kita hapus dulu ya. Sorry, ini kan lantai 2, bagaimana kita membuat tulangan di lantai 3. Jadi kita tinggal copy saja. Ini yang sebelumnya kita hapus dulu ya. Nah, udah dihapus yang level 3-nya. Kita tinggal blok. Sorry. Jadi kita tinggal blok. Nah, ini kan ke blok semua ya. Kita ke apa? Bentar. Nah, ini kan ke blok sama baloknya kita filter. Kita uncheck list struktur framingnya, oke. Nah, kita tinggal copy pakai yang ini. Paste, align. Nah, kita pilih yang level 3, karena kan ini level 2. Kita akan membuat tulangan di level 3, oke. Nah, jadinya kayak gini. Oke, sebelum ditutup videonya, mungkin kita lagi blok. Nah, kita blok lagi.
kita coba kasih komen. Kita kasih nama lantai 1. Oke, udah. Bentar. Oke, mungkin segitu aja video kali ini tentang portal sederhana penulangan plat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.